gitu. Kayak contoh puasa, berat nggak? Berat, gitu kan? Yang buat ringan apa? Niat kitanya, gitu. Ngaji Quran berat nggak? Berat, ngantuk, ngantuk. Coba, baru kita pegang dibuka aja udah mulai tuh redup-redup matanya kan? Iya. Akhirnya apa? Males tutup. Gitu. Jadi karena niatnya kurang kuat gitu. Rin, ngapain lu? Ini lagi ngaji. Cih, ngaji. Ya kan lagi bulan puasa harus ngaji. Iya benar. Cuma Iya. kok ngaji nggak ada suaranya. Gue kira lagi Dalam cari hati aja ngajinya. diskonan kali ya, cari diskonan ya. Dalam hati ngajinya. Oh, Iya. nggak nyangka gua. Gila Soalnya suara Erina jelek kalau misalnya itu. lu jaga warung sambil ngaji. Iya, biar ini nungguin buka puasa. Kan lumayan dapat Nggak, pahala. dari kemarin-kemarin gue jarang lihat kok tiba-tiba lu punya motivasi ngaji gitu di warung sambil jaga warung. Dari mana awalnya kok bisa begitu? Ya biar rame aja warungnya, kan harus dapat pahala. Cepet tahu Oh, dari itu. lu baca Quran Iya. biar warung rame. Iya, bisa. Gimana sih? Kan Baca Quran biar warung rame. Bacaannya apaan itu? Warung rame baca Qurannya ayat apaan emang? ada pokoknya di Al-Quran, nanti cari aja lah sendiri ya. Lu kalau mau pelajari Al-Quran harus ada gurunya juga. Jangan asal baca-baca. Oh ini baca ini Tapi dapat. kan ada itunya, ada terjemahannya, kan nanti kita tahu kali. Jadi lu baca terjemahannya doang. Enggak, kan ini ada nih apa Arabnya kan. Mm-mm. Terus ada terjemahannya kan. Itu harus bisa tuh kita Harus bisa ngerti. juga. Oh, Oh, tuh. sejak kapan lu bisa ngaji ya? Jago lu. Bisa. Emang Bang Dewan nggak bisa ngaji? Ya bisa. Masa orang Islam nggak bisa ngaji? Ya bisa sih. Cuma kan gua ngeliat lu kan jaga warung Iya. aja nggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi, Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tuh. Woi, Mana teh? Sehat ya? Sehat Pak Ustadz. mau belanja nih Duduk, Pak Ustadz di duduk. sini mau. Ya mau ngopi cuman belum waktunya nih ya. Iya, betul lagi Pak Ustadz, sabar. Jadi kita pengen ketemu ngobrol aja dulu ya. Iya Pak Ustadz. Karena memang nunggu bedug itu lama banget ya. Iya, lama banget. Ini mesti jam Makanya berapa? banyak orang mengatakan begini. Hari ini cepat banget ya gitu ya. Nggak kerasa gitu. Saya bilang kalau pengen lama puasa. Oh gitu. Iya. Pengen waktunya agak lama Lama puasa. puasa, gitu. Oh. Kenapa tuh begitu Pak Ustadz? Karena nunggu itu lama. Gitu. Oh, jadi nggak usah ditungguin, Nggak usah ditungguin. Karena orang mengatakan sekarang tuh cepat katanya. Satu hari satu malam tuh cepat banget gitu. Saya bilang kalau pengen lama ya puasa gitu. Gitu kan? Biar berasa lama. Biar berasa lama gitu kan. Oh, gitu. Gitu kan ya? Iya Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah nih. Terima kasih. Saya hadir ke sini ketemu dengan Kang Dewan ya. Pengen ngopi bareng di sini sebenarnya. Iya. Gitu ya. Belum buka, Ya, belum cuma boleh. waktunya belum Belum ada. boleh Pak Belum Ustadz. boleh. Iya. Kalau udah boleh mah Kalau saya yang udah boleh traktir. aja ya. Iya. Iya. Gitu. Bisa ditraktirin ya. Bukber di sini juga nggak apa-apa Pak Ustadz. Bukber di sini di warung saya nih, mumpung sepi nanti. Bukber. Pak Ustadz, Iya. saya kaget nih terus terang aja ngelihat Erina datang ke sini. Saya kira lagi browsing ya nyari diskonan Paket baju. gitu ya. Iya, paket segala macam. Lagi ngaji. Subhanallah. Dia lagi nungguin ajan maghrib Pak Ustadz sambil ngaji Iyalah, gitu. jam 2 siang masih lama. Ya nggak apa-apa. Kan tadi, Subhanallah. iya. Tapi kak ngajinya sambil di dalam hati boleh nggak sih Pak Ustadz? Kalau ngaji itu kan harus terdengar ya. Oh, Hati itu cuman ada niat. Gitu. Jadi kalau kita ngaji itu harus bersuara. Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara indahmu, gitu kan. Bukan dalam hati. Keluarin dengan suara. Gitu. Tetap dikeluarin dengan suara. Tetap dikeluarin, gitu kan. Cuman nggak mesti ngajerit-jerit juga. Oh, Nah, mesti standar teriak-teriak. saja, nggak usah teriak-teriak. Iya. Kita kalau lagi menyambut
maghrib ya kan, sambil kita nunggu warung kopi, karena belum ada pembeli, kita pegang Al-Quran karena memang bagus. Jadi diprogramkan, diniatkan diri kita di bulan Ramadan itu, dan mudah-mudahan barometer Ramadan buat ke depan. One day one juz. One day One juz, 1 hari 1 juz. Gitu. Kita belajar dari situ kan. Kenapa kita harus belajar? Kalau nggak belajar nggak akan bisa. Karena sesuatu yang kita lakukan itu dari hal yang biasa. Gitu. Orang biasa insya Allah bisa. Orang bisa belum tentu biasa. Gitu. Makanya kita dibiasakan. Pun ngaji juga seperti itu. Tapi Pak Ustadz kalau ngaji di HP boleh nggak sih? Ya di KHP itu juga kan ada. Ya, Tapi nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. ada ayat-ayat Quran kan di situ. Iya. Ya. Jadi yang nggak boleh makan ngaji di situ, tapi bukan Al-Quran yang dikaji gitu kan. Ya, kan ada ayat-ayat yang terkandung yang di KHP itu, kita boleh ngaji karena memang tersedia di situ, ada aplikasinya kan. Ada 30 juz, ada surat-surat tertentu gitu kan. Kita juga bisa dibuka di aplikasi di situ kan gitu. Iya, makanya tadi saya sempat nanya, emang Adina udah pernah ngaji sama guru gitu kan, baca sendiri udah bisa? Ya alhamdulillah sih. Terus kalau orang yang cuma misalnya tertarik juga nih baca Al-Quran, tapi tertarik juga sama terjemahannya, cuma tertarik baca terjemahannya tuh, cuma bacaan tajwid segala macamnya malah belum bisa gitu. Itu tuh gimana? Dia udah senang juga sih sama Al-Quran tuh, gimana tuh Ustaz? Jadi ngaji itu kan harus ada bacaan yang memang sesuai dengan tajwidnya. Makanya kenapa sih ngaji Quran itu dan istilahnya dengan ilmu-ilmu yang lain itu harus kita pelajari gitu. Karena membaca Quran sebagian besar orang mungkin ada yang bisa, tapi banyak juga yang belum bisa. Kenapa? Karena mempelajari Quran itu harus disesuaikan dengan tajwidnya. Gitu. Makanya belajar jangan pernah berhenti, terus untuk belajar. Kata Kang Dewan tadi itu, bagaimana kalau kita cuma membaca terjemahnya aja, gitu kan? Karena kita senangnya dengan terjemahan, gitu kan? Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita baca ayatnya dulu, ayatnya kita baca, gitu kan? Makanya kata Kang Dewan itu tadi, kalau kita mau belajar sesuatu harus ada gurunya, gitu. Gitu. Makanya alhamdulillah saya bisa mampir ke sini. Ya kan, mudah-mudahan sebagai salah satu guru kan, walaupun mendadak ya. Iya, betul. Gitu kan Kang Dewan? Iya, benar. Iya. Terus Pak Ustadz kalau misalnya, berarti kalau terjemahannya doang dibaca, itu terus Arabnya nggak dibaca sama aja gitu, nggak boleh? Kalau misalnya dibalik Pak Ustadz, kalau misalnya Arabnya doang nih, tapi kita nggak ngerti artinya apa sih, cuma baca aja gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya yang penting kita niatkan untuk membaca Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran dan dia harus mengerti tentang kandungannya. Yang paling utama adalah mengamalkannya. Gitu kan, yang paling utama mengamalkannya. Banyak orang yang bisa baca, mengerti tentang artinya, namun gak bisa mengamalkan. Kan banyak begitu. Makanya yang paling berat itu adalah belajar untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang paling berat. Makanya kenapa ibadah itu orang tuh nganggapnya remeh, sepele gitu. Padahal semua ibadah itu berat gitu. Yang membuat ringan itu niat kitanya gitu. Kayak contoh puasa, berat nggak? Berat. Gitu kan? Yang buat ringan apa? Niat kitanya. Gitu. Ngaji Quran berat nggak? Berat, ngantuk. Ngantuk, coba baru kita pegang dibuka aja udah mulai tuh redup-redup matanya kan. Akhirnya apa? Malas tutup gitu. Jadi karena niatnya kurang kuat gitu. Kalau misalnya kita, kan kalau lagi halangan tuh, kita ngedengerin doang gitu kan, itu dapat pahala apa enggak? Dapat. Karena sekedar ngedengerin kan. Karena yang nggak boleh itu, jangankan membacanya, menyentuhnya Al-Quran aja nggak boleh. Kalau bagi orang yang sedang berhalangan, gitu kan. Tapi kalau sekedar mendengarkan melalui HP, melalui recorder ataupun melalui apa, mendengarkan boleh, dapat pahala, gitu. Gitu, Bang Dewa. Iya. Terus kalau misalnya Quran ini kan
sering dengar itu dijadikan sebagai pedoman hidup gitu. Berarti kehidupan kita itu harus berdasarkan Al-Quran atau itu gimana sih Ustaz? Ya. Secara sederhananya? Dalam firman Allah itu, kenapa bulan Ramadan itu bulan yang suci, bulan yang istimewa, bulan yang spesial, dan bulan paling istimewa dan luar biasa daripada bulan-bulan yang lain. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang disebut bulan suci kecuali Ramadan. Kehebatan yang terkandung dalam bulan Rajab. Di situ ada peristiwa besar di mana Rasulullah naik ke langit ke Sidratil Muntaha, bahkan ke Mustawa. Itu perjalanannya sangat singkat, cepat. Tapi bukan disebut bulan suci Rajab itu. Bulan Mubarak. Rabiul Awal, kelahiran manusia pilihan Habibullah Rasulullah Muhammad, dan itu pun tidak disebut bulan suci. Tapi Ramadan disebut bulan suci. Kenapa? Karena di dalamnya salah satunya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena bulan Ramadan itu diturunkannya sebuah Al-Quran yang mana Al-Quran itu petunjuk, gitu. Petunjuk bagi seluruh umat manusia, semua buat semua manusia, gitu. Supaya apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu jadi Al-Quran diturunkan itu buat bisa membedakan gitu. Dimana kita harus berjalan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Itu semuanya ada aturan dalam Al-Quran gitu kan. Makanya undang-undang yang saklek dan pasti itu ada Al-Quran. Sementara kalau undang-undang di negara kita ini kan sesuai kepentingan gitu kan. Gitu kan ya? Bisa dirubah. Iya, sudah dirubah kan, ya kan? Sesuai selera gitu kan. Sesuai selera. Makanya kenapa ada undang-undang dirubah, Kepres segala macam kan ya. Ada PP kan gitu ya. Tapi Al-Qur'an nggak bisa. Iya. Iya kan? Siapa yang berani merubah Al-Qur'an? Tak satu pun manusia di dunia ini, seorang ulama besar, ulama hebat pun tidak bisa merubah Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an itu berlakunya dari masa lalu, masa kini, masa datang hingga akhir zaman, hingga nanti. Bahkan salah satu ulama mengatakan persoalan dan pertanyaan di alam kubur itu salah satunya ma imamuka, siapa imammu? Di situ menurut ulama jawabnya Al-Qur'anul Karim. Oh, ada imam kita kan Al-Qur'an itu, jangan pedoman. Makanya jelas Al-Qur'an, walaupun kita sadar betul di mana Al-Qur'an pertama diturunkan di Gua Hiro, itu kalimatnya Iqra, gitu kan? Iqra yang diturunkan. Tapi kenapa dalam surat Al-Baqarah ayat 1 bukan Iqra, alif lam mim, alif lam dan mim, gitu kan? Mesti Iqra dong, gitu, mestinya Iqra, gitu. Tapi kenapa diawali dengan alif lam dan mim? Gitu. Ini kalau kita dikaji Kang Dewan ya, alif itu kan angka 1, jelas angka 1 itu kan nggak butuh siapa-siapa, gitu kan? Dan alif ini Allah. Allah itu kan kekuasaannya wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, merajai apa yang di langit dan di bumi di seluruh isinya. Dan Allah nggak butuh siapa-siapa. Dan kita ibadah ini bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Sebenarnya walaupun kita nggak ibadah, Allah nggak rugi kok. Kita nggak puasa, kita nggak sholat, kita nggak ngaji Quran, Allah nggak rugi teh, nggak rugi. Allah tetap hebat, Allah tetap istimewa, Allah maha segalanya. Yang rugi kita nggak puasa, kita yang rugi, kita nggak sholat, kita yang rugi, kita nggak ngaji Quran, kita juga yang rugi. Kita nggak ngerti tentang bahasa Quran, tentang ngaji Quran, kita yang rugi, bukan Allah yang rugi, kita yang rugi. Makanya alangkah ruginya bagi kita yang tidak mengerti, tidak bisa membaca Al-Quran. Minimal membaca aja dulu, minimal tuh bisa baca. Baca aja dulu ya? Iya, baca aja dulu. Walaupun diejah,
pelan-pelan gitu kan terbata-bata Dewan. gitu ya. Terbata-bata kan. Karena memang kita ini tertati-tati Iya, gitu kan. bener. Iya kan? Karena lahirnya juga kita berawal nggak langsung ujuk-ujuk langsung besar gitu kan. Iya, Gitu. Merangkap Step by step merangkap dulu ya kan. iya betul. Duduk gitu. Pelan-pelan gitu teh. Ya. Yang penting kitanya jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Apalagi sekarang HP udah praktis sekarang ya kan. Dimanapun kita ada, duduk dimanapun sambil nunggu warung kopi kan, sambil ngaji Quran, bener nggak? Gitu. Asik kan? Tapi Pak Ustadz kalau misalnya ngaji harus pakai jilbab nggak sih? Jilbab itu kan salah satu busana muslimah ya, harus disesuaikan gitu. Dewa. Ya kalau perempuan kan harus menjaga aurat, ya kan? Adab-adabnya. Ya kan itu kan adab tilawah, ya kan? Harus rapi pakaian kitanya, ya kan? Pegang Qur'annya yang benar, kan gitu teh. Ya kalau Kang Dewan begini masa Kang Dewan pakai jilbab kan nggak mungkin ya, kan gitu, karena disesuaikan. Iya, walaupun nggak salah juga ya. Pak. Nggak salah, tapi kan nggak pantas Kang Dewan, Iya. kan gitu. Iya. Ya kayak teteh nih, ya kan nggak pakai kerudung, Pakai peci juga nggak masalah. nggak masalah, tapi pantas enggak kan di situ. Iya, gitu. Gitu. Ini kan disesuaikan pantas atau enggak kan di situ. Berarti kalau misalnya ngaji di HP juga harus punya wudhu? Nah, kalau di HP itu menurut hukum enggak. Kenapa? Karena bukan tulisan yang ada Al-Qur'an gitu kan. Tapi sebaiknya gitu tuh. Sebaiknya pegang Quran, punya wudhu sebaiknya gitu. Karena apa? Kita membaca Al-Qur'an itu istimewanya sempurnanya punya wudhu. Punya wudhu. Gitu. Jadi sebaiknya tuh mending wudhu. Mending wudhu dulu gitu teh ya. Tapi karena kitanya kagol ya kan, kita nggak niat nih awalnya, kita nggak niat membaca Quran, tiba-tiba kita pengen tuh Iya. buka aplikasi HP ya kan, ngaji, nggak apa-apa gitu. Karena bukan mutlak Qurannya kan. Terus kalau ngajinya gini Pak Ustadz, Gimana tuh? saya lagi buka nih, udah wudhu ya kan, saya ngaji ya kan, ngaji di handphone, terus ada WA, balas dulu, beres ngaji lagi, ada WA masuk lagi, balas Balas lagi gitu kan. Itu Jadi gimana itu adabnya? Maksudnya Kalau secara adab membaca itu kurang sempurna. Kayak seakan kita main, kayak main-main kan? Iya. Kan kita lagi ngobrol. atau dimatiin dulu Iya kan kita lagi datanya. kita baca Quran itu kan kita lagi berinteraksi dengan Allah, dengan kalamullah kan. Iya. Kan Al-Quran kan kalamullah, berarti kita interaksi dengan bahasa Allah. Walaupun di handphone ya. Iya. Jadi kayak kata Kang Dewan itu tadi, lagi ngaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pring. Contoh itu dia. Diskon gede-gedean gitu Baca aplikasi. gitu kan. Wah, diskon. Udah jawab. War. Wal Qur'anil Hakim. Tuh, nggak ada diskon lagi, masuk lagi. Itu kan bahasa itu kayak ngelunjak. Oh. Betul nggak? Ngeledek nggak? Kira-kira iya, contoh iya, begini. Iya. Kang Dewan lagi ngobrol. Hmm. Diserang sama kita. Kesinggung nggak? Oh, kesinggung. Singgung. Gitu kan? Iya, Kesinggung. benar. Ini jangan dianggap remeh Quran itu. Gitu. Ya. Jadi harus ada adab, ada akhlaknya di sini. Jadi jangan mentang-mentang nggak apa-apa ini, kata kita nggak apa-apa. Ya kan? Quran ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah, bukan hanya hidup di dunia, akhirat nanti akan menjadi saksi. Kita mengakui Al-Quran imam kita, belum tentu Quran mengakui kita sebagai imamnya. Oh gitu ya. Itu tergantung cara kita untuk mengamalkan dan membacanya dan istiqomah dalam mengamalkan apa yang dalam kandungan Al-Quran. Gitu. Terus yang ngebedain nih Pak Ustadz, yang ngebedain kita baca Quran kan katanya Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Yang ngebedain sama bulan yang biasa baca Quran yang sama di bulan Ramadan itu keistimewaannya atau hikmahnya seperti apa Pak Ustadz? Seluruh ibadah yang ada di bulan Ramadan ini dikalikannya berlipat-lipat gitu ya. Dikalikannya berlipat-lipat kan. Apakah memang di luar bulan Ramadan gak dapat pahala? Dapat. Cuman bedanya kalau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Lipatan gandanya tuh pahalanya. Tapi lagi-lagi ada sebagian ulama mengatakan setiap kita melakukan ibadah bukan nyari pahala. Bukan. Jangan nyari pahala. Contoh, saya silaturahmi ke warung kopi ini,
ya kan? Iya. Betul. Nggak nyari pahala saya. Nyari kopi, Pak Ustadz. Nyari kopi. Nyari ridho mah. Nyari ridho Kak. Nyari Teh kopi. atau Wah, kopi mah banyak ya. Cuma saya pengen mencobanya kopi di sini gitu kan. Gitu kan. Kang Dewan. Kalau kita nyari pahala, nggak akan ketemu. Iya, iya. Nyari ridho Allah. Nyari ridho Allah. Dia mah nyari ridhonya ridho Gitu. ini RT 2. Ridho dangdut. Nah, itu kan ya. Nyari ridho. Iya, gitu. benar-benar. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho, ya kan, insya Allah di situ pahala ada, ya kan. Yang kita inginkan Allah kasih. Itu nyari ridho. Gitu. Kalau nggak ridho, saya nggak ketemu dengan Kang Dewan, dengan Kang Teteh, yang Teteh nih hari ini. Oh iya. Gitu kan? Kalau Allah ridho kan? Itu. Oh, saya nyari pahala di Banten TV gitu kan? Nggak mungkin tuh. Ya biasa saja kata Kang Dewan, Ustaz udah tutup gitu kan, bisa aja warungnya udah tutup gitu kan, bisa saja begitu. Tapi kalau Allah ridho masih bisa. Gitu, alhamdulillah ya teh. Gitu. Warungnya masih buka kan? Iya. Iya. Tapi kalau Gimana? gimana sih Ustaz caranya biar kita termotivasi untuk konsisten nih baca Quran terus tuh bagaimana tuh Pak Ustadz biar itu? Berawal dari diri kita. Yang bisa melakukan sesuatu itu dari diri kita. Bukan kata siapa-siapa. Niat kita seperti apa? Kang Dewan rajin datang ke sini. Itu motivasinya apa? Kewajiban. Kewajiban kan? Kenapa tidak kita implementasikan dalam mengajar Al-Quran juga sebagai kewajiban? Itu teh. Teteh datang ke sini, nunggu warung kopi ini. Kenapa? Karena itu punya saya warungnya. Punya saya kan? Iya. Ih, sombong banget. Ya kan cuma contoh nih punya Teteh ya. Kenapa Al-Quran itu nggak diakui sebagai punya kita? Gitu kan? Kalau Al-Quran diakui punya kita, merasa miliki dong. Oh iya benar. Gitu, harus memiliki. Iya, harus kayak dijaga, Nah, dijaga, dirawat, ya. diamalkan kan gitu kan, supaya ada untungnya gimana kan gitu. Iya, betul. Atau kalau sebagai hiasan, punten ya. Kita punya Quran, hanya ditaruh aja kan di atas sebagai hiasan. Jadi Manfaat nggak? Nggak manfaat. Kita jualan apa aja teh? Cuma numpang aja gini, nggak ada yang beli contoh begitu. Rugi nggak? Rugi. Rugi secara finansial rugi. Iya, betul. Pun kita punya Quran, kita kalau punya untung, ambil dong. Buka baca supaya untung kitanya. Iya. Gitu Kang Dewa. Bisa masuk gitu ya. Keren. Keren Pak Ustadz. Terus gak apa-apa nih, baca lagi nih, baca Quran lagi situ. Oh, boleh, tapi jangan di hati. Di hati. Harus dibuka ayatnya. Nah, kita lanjut tentang tadi tuh ya, tentang alif lam mim tuh ya. Ya, gimana Ustaz? Nah, ini namanya kita lagi ngobrol ya. Iya. Karena nunggu buka juga masih lama kan? Iya. Iya. Itu mungkin airnya belum matang juga, bener gak? Iya. Karena nggak ada belum air dimasak Pak biasanya. Ustadz. Hah? Belum dimasak. Oh, iya, belum matang. dimasakin kan? Karena memang jedanya mungkin masih lama ya. Ya karena saya mungkin terlalu cepat aja kali datangnya. Iya, kalau datangnya nanti ya. Iya, Sambil nunggu bedu kan mungkin kopi udah tersedia. Gorengan Ya, ada Bontot gorengan. udah apa. ada gitu. Iya. Gitu Kang ya. Jadi terus kenapa ada 3 huruf di situ? Ada alif, ada lam, ada mim gitu kan. Lam itu, ya tadi itu tuh kata Kang Dewan, ada nggak ayat yang berkaitan tentang jodoh gitu kan? Banyak, gitu kan banyak, gitu kan. Makanya kenapa Allah di situ di ayat di huruf kedua ada lam. Lam itu adalah kehidupan, gitu kan. Lam itu kehidupan. Kehidupan itu ada vertikal dan horizontal. Ada lurus, ada juga bengkok. Ada siang, ada malam. Nah, ada laki-laki, ada perempuan, gitu kan. Kenapa ada lam di situ? Setiap manusia dalam hidup ini pasti ada berpasang-pasangan, gitu kan. Ada lam itu, ada lurus, ada juga bengkok, gitu. Dan kehidupan manusia itu tidak selamanya indah. Pasti punya masalah. Berlikaliku. Lika-liku, itu pasti itu. Karena itu sudah sunatullah. Gitu. Kenapa manusia itu prosesnya naik turun? Ada naik, ada turun. Kayak iman kita, yazid wa yanqus, naik turun, gitu kan? Karena punten proses manusia itu naik turun. Paham nggak? Pasti naik turun ya. Iya dong. Karena prosesnya juga manusia naik turun, benar? Oh, prosesnya dari naik turun. Benar kan? Iya. Paham ya? Paham. Ya gitu kan. Iya. Paham ya? Paham. Jadi kita nggak usah terlalu dalam ya, ya nggak usah terlalu dalam. Ada naik, ada turun, ada Iya, maju, ada mundur. ada mundur. Iya, gitu ada kan. ke atas, ada sama aja naik turun ya. Kan paham bener ya. Paham ya? Paham, Paham ya? paham. Ya, gitu. Ya. Jadi nggak usah terlalu dijabarkan dalam ya. Ya, ya langsung Gitu. kan. Ya, itu lam. Ya, Oke. nah, Lam, gitu ya. mim, lanjut Nah, mim. mim kan? Mim. Nah, mim ini manusia itu kok dibalut dengan masalah. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Yang aku jadikan manusia dalam bentuk kesusahan. Gitu kan? Tapi Allah jamin di situ innamal usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Walaupun kita dilingkar dengan sejumlah masalah, tapi pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Itu pasti hukumnya. Yang penting kembali kepada alif itu. Kembali kepada Allah. Karena yang bisa menyelesaikan solusi segala macam hanya Allah yang bisa. Makanya deketi Allah, jangan jauh. Jadi kadang manusia itu gini kan. Ingat Allah tuh kalau lagi susah. Ingat Allah tuh kalau lagi masalah. Lagi sedih. Terus sedih. Baru kalau banyak uang, Kalau lagi senang, happy, ya kan? Lupa tuh. Iya betul. Iya benar. Gitu kan ya? Iya. Makanya kita dalam satu rangkaian itu ingatlah selalu Allah. Di mana Allah? Di hati kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita ingat Allah, Allah akan selalu ingat dengan kita dan semakin sayang dengan kita. Gitu. Makanya jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kita untuk jadikan sebagai hidup kita. Karena insya Allah kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, selamat dunia, insya Allah selamat akhirat. Oh amin. Gitu kan. Ini sambil nunggu warung kopi ini, jangan lupa baca Al-Quran. Walau ayatan, walau satu ayat. Apalagi kalau sampai bisa 1 juz satu hari. Sambil nunggu warung kopi, bener Kang Dewan ya? Benar. 1 juz. Itu saya yang bilang, one day, one juz. One day one juz. Iya, 1 hari 1 juz. 1 bulan Ramadan, hatam kita 30 juz. Kan? Amin. Subhanallah ya. Gitu teh. Wah nggak apa-apa di HP juga ya. Pak Ustadz nanti malam saya ke rumah deh. Boleh. Ngapain? Belajar ngaji. Oh, kirain Apa? main catur. Ini nanti malam terawih, Ge. Emang Bang Dewan nggak terawih? Pada terawih lah. Terawih dulu baru ngaji. Oh iya benar. Atau dipanggil sayanya gampang. Wih, Saya paling Oh, gampang. kesini lagi aja malam ya, Ted, ya. Itu ya. Ngopi sini ya. Saya paling gampang saya. Siap. Jadi kalau memang ini kesini dong main gitu. Siap. Kita ngobrol. Jadi niatnya jangan ngaji, ngobrol aja. Setelah ya. kita ketemu baru kita ngaji. Siap. Tapi kalau diniatin ngaji, malas di kitanya. Makanya saya nggak terlalu spesifik kan. Kalau kita mau ini, mendingan kita ngobrol gitu. Saling bertukar pendapat, tukar pikiran, tadkirah, mudzakarah gitu kan. Gitu. Kalau kita ngaji takut ngantuk. Iya benar. Tapi di dalamnya adalah kajian-kajian gitu kan. Siap Pak Ustadz. Siap. Makasih banyak nih Pak Ustadz. Saya mau ambil wudhu dulu nih. Saya Boleh. mau ngaji nih. Saya juga mau izin ya. Iya. Ya karena bukannya juga masih lama kan. Nanti kesini lagi nggak Pak Ustadz? Insya Allah lah nanti. Buka puasa bagaimana- bareng lah kita. Nanti nunggu Pak Kang Dewan aja nih nelpon Buka saya. Puasa bareng aja. Kalau Kang Dewannya nelpon saya, soal saya siap. datang gitu. Siap, Pak Ustadz. Izin dulu nih. Siap, Pak Ya, Ustadz. mohon maaf nih ya. Iya. Ya, dari tadi Makasih juga cuma ngobrol doang nih. Iya nggak dikasih kopi nih, mohon maaf nih Pak Ya, Ustadz nih. nggak apa-apa deh. Malam sini lagi aja ada gemblong. Itu namanya obrolan Kang ya. Iya. Obrolan itu kan nggak mesti semuanya mungkin dibenarkan ya. Siap. Pasti manusia ada salahnya ya. Tapi yang pasti benar itu milik Allah, kesalahan dari saya itu Kang Dewan. Ya kalau memang ada sesuatu hal yang perlu dikoreksi. Jadi kita sambil ngobrol aja nanti ya. Bisa berlanjut baik itu via WA ataupun telepon atau datang ke rumah atau saya yang dipanggil deh, gitu kan. Nggak apa-apa nih dipanggil Pak Oh Ustadz. boleh, saya dipanggil kapan Dari 24 sini jam. manggil ke rumah Pak Ustadz gitu, manggil Nggak pakai mic usah, gitu. pakai apa aja lah. Pakai gentong juga bisa kok, ya kan. Oke teh. Oke deh. Siap, nuhun Pak Ustadz. Siap. Makasih banyak Oke, Pak Ustadz. ya. Sehat-sehat Pak Ustadz ya. Amin ya, ya teh. Makasih Turun banget nih. Pak Ustadz. Ya. Hati-hati ya. Pak Ustadz. Siap, ya. Makasih Kang. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Apa-apa Bang Dewan, tuh katanya main itu baca Quran di HP. Apa-apa kan gue nggak nyalahin